Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ali wa sahbi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan, yang mungkin pada kesempatan kali ini Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya, kita doakan semoga beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau semuanya kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam membimbing kita semuanya untuk menjadi manusia yang mulia di dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Kuwu, atau Bapak Lurah, dan juga segenap staf jajarannya. Kita doakan semoga beliau-beliau semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga amanah yang diberikan oleh Allah kepada beliau semuanya menjadikan sebab desa ini, kota ini, tempat ini selalu lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada pemuda dan pemudi umumnya warga Ciporang, terkhusus kepada penyelenggara panitia Maulid peringatan daripada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya peringatan ini Nabi makin senang gembira pada kita semuanya. Semoga ini menjadi wasilah Nabi kenal kepada kita di akhirat. Semoga ini menjadi sebab kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang makin dekat dengan Allah, makin istiqomah menjalankan perintah Allah, makin dekat dengan Nabi Muhammad, makin istiqomah salawat kepada Nabi Muhammad,
makin istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Dan semoga dengan berkah acara maulid ini Allah satukan kita, Allah jaga kita daripada perpecahan, daripada tercerai-berai. Semoga apapun yang kita lakukan semuanya menjadikan kita makin baik, makin baik, makin baik, sampai kelak kita di akhirat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi ini Bapak Ibu, setiap tahunnya kita selalu mengadakan. Pernahkah kita mengevaluasi dan mengoreksi diri apa yang kita dapat setelah kita hadir acara Maulid? Sampai Al-Fakir saya pernah mendengar ceramah daripada Habib Jindan. Beliau mengatakan, kenapa kita setiap hadir acara Maulid sudah ada yang 10 kali, 100 kali, bahkan mungkin dalam hidupnya sudah ribuan kali, tapi kenapa ucapannya tidak berubah? Selalu berdusta, menfitnah, mengadu domba, mencerai-beraikan, selalu menggunjing. Kemudian kenapa perbuatannya masih tetap jelek? Kenapa sikapnya masih tidak baik? Padahal hadir acara maulid setiap tahunnya, bahkan setahun itu mungkin hadir acara maulid setiap hari. Tapi kenapa ucapannya tidak berubah? Kenapa perbuatannya tidak berubah? Kenapa sikapnya tidak berubah? Dikatakan karena orang itu cuma hadir acara maulid, tapi Nabi Muhammad tidak dibawa ke rumahnya. Sehingga kita bertanya-tanya, apa maksud Nabi Muhammad kita bawa ke rumah kita? Artinya adalah di saat kita hadir acara maulid, kita dengarkan ceramah dari ustadz, kiai, ulama berbicara tentang kehidupan Nabi, akhlaknya Nabi, kepribadian Nabi, sifat-sifatnya Nabi. Maka di saat pulang bawalah itu Nabi Muhammad dengan sifat-sifatnya. Bawalah Nabi Muhammad dengan segala macam keagungannya. Ini yang menjadikan kita sebab berubah. Kenapa sampai hari ini hidup kita ini jauh dari kata tenang, jauh dari kata bahagia. Dan ingat Bapak Ibu, kebahagiaan bukan tolak ukurnya dengan harta, kesenangan bukan tolak ukurnya dengan apa yang kita miliki, tapi yang ada kebahagiaan itu dengan menanamkan Nabi Muhammad berada di hati kita semuanya. Al-Fakir saya punya guru, Dr. Ustaz Habib Segaf bin Abu Yahya Hasan Baharun. Beliau mengatakan mustahil orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad hidupnya tidak bahagia. Mustahil kata beliau. Kenapa? Hidupnya Rasulullah itu Pak Bu semuanya itu uswatun hasanah. Contoh yang terbaik. Bapak Ibu hari ini melihat seorang ulama, kiai, ustadz, Habib kagum, tidak ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad. Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Syamsul Durar, seorang wali kutub di zamannya, seorang ulama karismatik luar biasa, kezuhutannya, kewaroannya, keikhlasannya, sodakohnya. Apa kata beliau dalam Maulid Syamsul Durar? Wa ma min khuluqin fi bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidaklah ada kebaikan yang dilakukan seorang manusia kecuali kalau kita telusuri kebaikan-kebaikan mereka semua, dari para ustadz, kiai, ulama, para habaib, para aulia, kaum solihin, para salafun soleh, itu semua nanti kembalinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa bangga dengan guru kita bisa bangga dengan ulama kita bisa bangga dengan habib kita, kenapa kita nggak bisa bangga dengan Nabi Muhammad? Kenapa kita tidak berusaha mengenal Nabi Muhammad? Banyak di antara kita di rumah kita punya buku bermacam-macam buku, tapi terkadang buku tentang Nabi Muhammad kita nggak punya. Ngakunya umatnya Nabi Muhammad, ngakunya pecintanya Nabi Muhammad, ngakunya pengen dapat syafaat Nabi Muhammad. Buku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah kita saja tidak ada. Makanya ada heran Pak Bu, kenapa kita ini tidak cinta sama Nabi Muhammad? Kenapa kita kurang cinta, kurang rindu sama Nabi Muhammad? Jawabannya apa? Karena kita nggak kenal Pak Bu sama Nabi Muhammad. Kalau kita sudah kenal Pak Bu sama Nabi Muhammad, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, seharian kita mendengar sejarah kehidupan Nabi Muhammad, tidak akan pindah dari tempat duduk kita Pak Bu. Kenapa? Terpukau dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Apalagi kita mendengar Pak Bu ya salat, ada orang kafir, orang Yahudi mengarang satu buku yang berjudul kurang lebih judulnya 100 tokoh terkemuka di dunia. Bukan di Indonesia, di dunia. Siapa yang ditaruh namanya yang pertama dalam tulisannya?
Siapa yang ditaruh kedua dalam tulisannya? Dituliskan di sana Muhammad, kedua Napoleon Bonaparte. Dituliskan di sana, kenapa Napoleon saya taruh di urutan kedua? Kenapa Muhammad saya taruh di urutan pertama? Napoleon saya taruh di urutan kedua karena cintanya dia dengan awak kapalnya. Tapi di saat dia mau meninggal dunia, yang diingat bukan awak kapalnya, melainkan istrinya Maria. Tapi Muhammad, ini orang kafir, orang Yahudi. Tapi Muhammad, kenapa aku taruh di urutan yang pertama? Karena semenjak hidupnya yang diingat, yang dicintai adalah umatnya. Sampai ajal menjemput nyawanya, yang diingat adalah umatnya. Ummati. Kalau kita sudah tahu Pak Bu, manusia paling mulia, teladan yang harusnya kita ikuti, kenapa kita tidak berusaha mengenal dirinya? Kenapa kita tidak berusaha untuk lebih dekat dengan dirinya? Makanya Pak Bu, hari ini kenapa banyak kerusakan di desa kita, di kota kita, di negara kita, di rumah tangga kita, semuanya karena kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Apa kurang Bapak Ibu? Di dalam Al-Quran, di salah satu ayat sampai Allah berfirman seperti ini, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang mengatakan kul, katakan. Siapa? Allah. Siapa hitopnya? Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Rasulullah, in kuntum, kalau kalian semuanya umatnya Nabi Muhammad, tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah. Apa buahnya? Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Hari ini Pak Bu, kenapa kita tidak berani meninggalkan sholat 5 waktu? Karena kita pengen masuk surga dan tidak pengen berkunjung ke nerakanya Allah. Sehingga sholat 5 waktu selalu kita jaga. Karena kita pengen dapat cintanya Allah, pengen dapat ridhonya Allah, pengen dapat surganya Allah, tidak pengen masuk nerakanya Allah. Tapi ternyata kunci untuk menuju cintanya Allah, ridhonya Allah, surganya Allah adalah mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat ini Bapak Ibu, ayo jadikan ucapan kita ucapannya Nabi Muhammad, perbuatan kita perbuatannya Nabi Muhammad, sikap yang kita miliki hari ini sikapnya Nabi Muhammad. Bapak Ibu mau berbicara, timbang adakah ucapan saya mengikuti Nabi Muhammad atau tidak. Kita ingin berbuat sesuatu Bapak Ibu, timbang, barometerkan Nabi Muhammad sebagai perbuatan kita. Jadikan sikapnya Nabi, jalannya Nabi, diamnya Nabi, duduknya Nabi, berbicaranya Nabi sebagai barometer dalam hidup kita. Pasti hidup kita bahagia Pak. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah dengan cintanya, dengan ridhonya, dengan surganya, semuanya diletakkan dari mana? Fattabi'uni, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara acara Maulid, kita tidak akan lepas dari kata cinta. Bagaimana kita punya Nabi cintanya kepada umatnya. Dari masa hidupnya, Taif menjadi saksi bisu. Di saat Nabi dilempari batu oleh orang-orang kafir Quraisy, giginya Nabi gerahapnya hampir patah, lututnya berdarah. Malaikat Jibril turun langsung menawarkan bantuan untuk gunung Uhud dilemparkan kepada umatnya durhaka. Apa jawab Nabi? Tidak wahai Jibril. Ditolak mentah-mentah bantuan malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril ini Pak Bu memberikan bantuan dengan sukarela. Dan bantuan malaikat Jibril bukan tanpa alasan. Tidak tega melihat kekasihnya Nabi Muhammad diperlakukan seperti itu. Diberikan bantuan, gunung Uhud akan dilempar kepada umat yang durhaka, tapi cintanya Nabi Muhammad mengalai daripada kepribadian, mengalai daripada hawa nafsunya, mengalai daripada segalanya. Kenapa? Cinta itu adalah nomor satu yang harus dipertahankan. Apa kata Nabi? Wahai Jibril, aku diutus oleh Allah bukan untuk melaknat suatu kaum. Aku diutus oleh Allah bukan untuk menghina suatu kaum. Aku diutus oleh Allah bukan untuk menghancurkan suatu kaum, tapi aku diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka tidak tahu aku nabi yang diutus kepadanya. Ini cinta Pak Bu.
Cinta itu tidak pernah memandang rendah orang yang tidak mencintainya. Cinta itu tidak pernah memandang rendah orang yang berbeda paham dengannya. Cinta itu tidak pernah memandang rendah orang yang beda sejalan dengannya. Tapi cinta akan selalu melihat orang yang berbeda dengannya adalah cinta di balik cinta. Doa yang disambungkan kepadanya. Hari ini Pak Bu, kita bisa melihat orang gara-gara beda kunut saja sampai menghina dan mengolok antara satu dengan yang lainnya. Yang kunut menghina yang tidak kunut, yang tidak kunut menghina yang kunut. Apakah di zaman Nabi tidak ada perbedaan? Apakah di zaman Nabi tidak ada orang beda pendapat? Buka Pak sejarah kehidupan Nabi. Jadikan Nabi sebagai barometer dalam hidup kita. Apa Allah firmankan? Wa kullan nakussu alaika min anba'ir rasuli ma nuthabbitu bihi fuadak, kata Allah. Tidaklah kami Allah, wahai Rasulullah, menceritakan kepada engkau tentang nabi-nabi sebelum dirimu, rasul-rasul utusan sebelum dirimu. Untuk apa aku ceritakan itu semuanya wahai Rasulullah? Manuthabbitu bihi fuada, agar hatimu, langkahmu semuanya kuat dan kokoh dalam berpijak. Sehingga kita ini Pak Bu harus kembali kepada Nabi Muhammad. Lihat Pak Bu, Nabi waktu perang Badar, buka kitab Sirah Ibn Hisham. Waktu Nabi perang Badar, Nabi akan membuat satu base camp, suatu kemah untuk Nabi. Nabi beda pendapat dengan sahabatnya. Nabi akan membuat saat itu, dibuatnya base camp jauh dari telaga, atau dinamakan Badar pada saat itu. Karena perang-perang dalam Islam itu hampir rata-rata diikat dengan nama sesuatu yang dekat di tempat tersebut Pak. Nama perang Ghazwatul Badar, perang Badar. Kenapa dinamakan perang Badar? Karena perangnya di antara danau kecil, bahasa Arabnya Badar. Ada Ghazwatul Uhud, perang Uhud. Kenapa dinamakan Ghazwatul Uhud? Karena perangnya di antara gunung Uhud. Ada perang Tabuk. Kenapa dinamakan perang Tabuk? Karena perang menghancurkan benteng yang besar. Ada perang Khaybar. Dinamakan perang Khaybar karena menghancurkan benteng yang besar. Ada perang Tabuk. Ada perang Khandaq karena perangnya di antara parit yang sangat besar. Sehingga perang Badar ini Pak, saat itu Nabi membuat base camp itu jauh dari telaga tersebut, jauh dari Badar. Sehingga akhlaknya sahabat Nabi kepada Nabi, lihat Pak Bu, akhlaknya sahabat Nabi, disaakan bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya minta maaf, ini kita buat base camp jauh dari Badar, jauh dari telaga, jauh dari danau ini wahyu dari Allah atau pendapatmu wahai Rasulullah? Kalau ini wahyu dari Allah, sami'na wa ata'na, kami mengikuti wahai Rasulullah. Tapi kalau ini pendapatmu wahai Rasul, kami punya pendapat wahai Rasul yang bisa dipertimbangkan olehmu. Nabi tanya, ada apa? Wahai Rasul, kalau bisa ini base camp jangan dibuat jauh dari telaga wahai Rasul. Kalau kita buat jauh dari telaga, ini telaga akan dibuat base campnya oleh orang kafir Quraisy. Kemudian kita kalau haus wahai Rasul, kita tidak bisa meminum air tersebut karena sudah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa Pak Bu yang akhirnya dilakukan oleh Nabi? Nabi katakan, wahai para sahabat, pendapat sahabat ini baik, kita buat base camp kita dekat dengan telaga. Bapak Ibu tahu perang Badar terjadi tanggal berapa? Terjadi di bulan apa? Terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Para sahabatnya berperang dalam keadaan berpuasa Pak Bu, sehingga kadang sangat haus sekali. Sehingga kalau harus meminum, maka minumnya dekat dengan telaga. Ternyata Pak Bu, setelah perang itu terjadi, berkecambuk luar biasa. Ternyata Nabi dan sahabat-sahabatnya di saat haus akhirnya memutuskan tidak berpuasa, akhirnya meminum dari telaga tersebut. Dan orang-orang kafir Quraisy di tengah berperang, mereka kehausan. Akhirnya mereka di saat meminum daripada telaga tersebut diserang oleh panah, diserang oleh kaum muslimin, sampai kemenangan Allah berikan kepada kaum muslimin. Ternyata Pak Bu, zaman Nabi juga ada Tapi bagaimana Pak Bu Nabi memecahkan perbedaan tersebut? Tidak dengan menghilangkan cinta, tidak dengan kebencian, tidak menutup dirinya, bermusyawarah.
musyawarah. Apa Nabi sabdakan? Tidak akan rugi orang yang bermusyawarah. Artinya mafhum mukhalafahnya, kalau ada orang berbeda tidak mau bermusyawarah, menutup dirinya, satu, mereka tidak mau ngikutin Nabi. Yang kedua, tidak akan dapat kebahagiaan dalam hidupnya. Kita sholat 5 waktu Pak Bu hari ini terjadi karena apa? Karena perbedaan yang indah. Di saat diwajibkan tentang sholat 50 waktu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, wahai Rasulullah, apa yang Allah berikan kepada dirimu? Wahai Nabi Musa, kata Nabi, Allah wajibkan kepada saya dan juga umatku untuk sholat 50 waktu. Lalu Nabi Musa berkata, wahai Rasulullah, umatku yang besar-besar, umatku yang kuat-kuat, umatku yang umurnya panjang, dengan itu semuanya belum tentu mampu, wahai Rasulullah. Apalagi maaf wahai Rasul, umatmu yang pendek-pendek usianya, umatmu yang kecil-kecil wahai Rasul, bagaimana bisa mendapatkan kekuatan untuk melaksanakan sholat 50 waktu? Lalu bagaimana wahai Nabi Musa? Nabi Muhammad Pak Bu, uswatun hasanah. Semua ilmu adalah Nabi Muhammad. Tidak menutup dirinya bermusyawarah dengan Nabi Musa. Lalu bagaimana wahai Nabi Musa? Wahai Rasulullah, mintalah keringanan kepada Allah. Sampai akhirnya 9 kali meminta keringanan, sampai akhirnya terwujud sholat 5 waktu. Saya tanya Pak Bu, kira-kira kalau sholat kita hari 50 waktu, kira-kira bisa dikerjakan enggak? Pak Bu, kalau sehari 24 jam, kita sholatnya 50 waktu, kira-kira bisa nggak kerjaan sholat 50 waktu? Boro-boro 5 waktu aja, ada yang subuh jam 7, ada yang subuh jam 9. Tapi sampai hari ini Pak Bu, banyak istri-istri soleha husnudon terus sama suaminya. Masya Allah, selamat nikah 75 tahun, saya nggak pernah lihat suami saya sholat dua. Husnudon, bangga sebagai istrinya mendapati suaminya bukan hanya wajib yang dilaksanakan, tapi juga sholat sunnah dua. Tapi ternyata setelah rakaat kedua, setelah ruku, i'tidal, bukan sujud, tapi Allahumma hdina fiman hadait. Sholat duhanya pakai apa itu? Sholat subuhnya kesiangan. Coba Pak Buya kita hitung sebentar. Kalau 1 hari 1 malam sholat kita 50 waktu, itu kalau kita hitung dibagi 24 jam, itu kita setiap setengah jam kurang sedikit wajib melaksanakan sholat. Coba Bapak Ibu itu, setengah jam kali 24 itu masih 48, masih kurang 2 waktu. Yang paling repot siapa? Nih 2 orang. 1 para petani, baru jalan dari rumah ke sawah, belum nyemplung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh sholat Allah. Baru ganti baju, baru nyemplung, baru sebentar nandur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh sholat Allah. Akhirnya sampai maghrib baru kelar itu di sawah. Kalau sholatnya 50 waktu. Kemudian siapa yang kedua paling repot Pak Bu? Di antaranya ibu-ibu yang suka masak. Lagi masak sebentar, tiba-tiba adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh sholat Allah, sholat dulu. Balik-balik sudah gosong masakannya. Saya tanya Pak Bu, kalau gitu adanya perbedaan mendatangkan rahmat atau mendatangkan kesusahan? Rahmat atau kesusahan? Rahmat asalkan kita menyikapi perbedaan dengan cinta, tidak ada saling mengejek, tidak ada saling mengoloh, tidak ada yang mengatakan saya benar, kamu salah, saya benar. Tapi dengan bermusyawarah, yuk kita duduk, yuk kita ngobrol, yuk kita ngopi. Apa sih yang beda? Sampai para ulama Pak Bu sering mengatakan seperti ini, carilah persamaan di balik Saya tanya Pak Bu, kalau setiap orang beda ribut, kira-kira makin baik atau makin buruk?
Setiap kita beda pendapat, kita saling menghina, saling mengolok, kira-kira makin baik atau makin buruk? Maka hari ini Pak Bu, ayo dengan adanya Maulid Nabi kita buktikan, pulang ke rumah masing-masing, jadilah orang yang membawa cinta. Setiap melihat orang yang berbeda di antara kita, yuk kita cari persamaan, tidak usah cari perbedaan. Imam madhab kita Pak Bu yang bernama Imam Syafi'i, 7 tahun sudah hafal Al-Quran, 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta, punya gurunya Imam Malik, 15 tahun diperintahkan oleh gurunya Imam Malik dan ulama-ulama yang hidup zamannya untuk menjadi mufti, boleh memberikan pendapat yang dipegang oleh semua orang. 15 tahun. Kalau kita umur sekarang Pak Bu 15 tahun ini baru lulus SMP, baru lulus SMP sudah jadi mufti. Ini ada orang kelas SMP mukulin anak sampai ditangkap polisi. Ini beda jauh. Kenapa bisa terjadi seperti ini Pak Bu? Coba kita lihat Pak Bu. Imam Syafi'i Pak Bu, sealim itu, secerdas itu Pak Bu. Bagaimana Imam Syafi'i melihat perbedaan pendapat? Dikisahkan dalam manaqib biografi Imam Syafi'i, pernah suatu saat Imam Syafi'i Pak Bu berziarah ke kuburannya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini Pak Bu, dalam madhabnya sholat subuh tidak disunahkan untuk kunut. Dalam madhab Imam Abu Hanifah. Makanya saya kadang-kadang cukup liar Pak Bu, agak pusing. Ketemu orang nggak kunut. Saya tanya madhabnya Hanafi ya? Bukan, madhab saya Syafi'i. Kok nggak baca kunut? Kan madhab Syafi'i sunahnya baca kunut subuh. Saking disunahkan, kalau ada orang madhabnya Syafi'i Pak Bu lupa tidak baca kunut, disunahkan sujud sahwi. Saking sunnah di atas sunnah Pak Bu. Buka kita fikih-fikih dasar Pak Bu. Ada Mabadi fikihiyah, ada Safinah. Buka dalam kitab fikih dasar. Ada sunnah sholat namanya ab'ad sama hayat. Apa bedanya? Sunnah ab'ad kalau ditinggalkan disunahkan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat ditinggalkan tidak disunahkan sujud sahwi. Apa diantaranya? Kunut. Kalau kita ini lupa tidak baca kunut, disunahkan sujud sahwi. Saking sangat disunahkan Pak Bu. Ini Al-Fakir saya pernah ketemu orang nggak baca kunut, saya biasa-biasa aja, cuma iseng aja nanya, Kang dari mana? Dari sini. Kang madhabnya apa? Syafi'i. Kok nggak baca kunut? Saya kira Hanafi kali. Enggak Beb, Syafi'i. Hanafi kali. Enggak Beb, Syafi'i. Oh Syafi'i ya. Kenapa nggak baca kunut? Saya ngikuti guru saya yang ada di sana tuh Beb. Jadi bukan Imam Syafi'i yang diikuti, gurunya. Saya tanya mana lebih alim, gurunya atau Imam Syafi'i? Imam Syafi'i. Lihat Pak Bu, seorang alim, waro, zuhud, mukhlis, luar biasa, berkunjung, berziarah ke makbarahnya Imam Abu Hanifah. Karena sudah malam beliau istirahat. Di waktu subuh Pak Bu diminta jadi imam. Imam Syafi'i ini seorang ulama yang luar biasa, yang ucapannya, perbuatannya sampai detik ini menjadi landasan kita dalam beribadah. Diminta jadi imam. Imam Syafi'i menolak Pak Bu. Bicara orang paling alim, beliau paling alimnya orang. Bicara masalah hati, beliau hatinya paling bersih sudah. Tapi Pak Bu, Imam Syafi'i dengan kealimannya, beliau menolak. Saya nggak mau. Biar kalian saja yang menjadi imam. Ditolak Pak Bu, dipaksa, enggak mau. Karena dipaksa, didorong, akhirnya menjadi imam. Ada pemandangan indah yang harus menjadi contoh untuk umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman. Lihat, Imam Syafi'i akhirnya menjadi imam. Di saat rakaat kedua setelah ruku, i'tidal, tidak baca kunut sama sekali. Imam madhab ini. Dalam tasyahud akhir Pak Bu, dalam salat subuh, Imam Syafi'i tidak sujud sahwi sama sekali. Setelah salam selesai, baca zikir, baca doa, ada salah satu orang bertanya Pak Bu yang ikut sholat sama Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, saya tanya kepada dirimu, engkau imam madhab, dalam madhabmu disunahkan orang untuk membaca kunut. Saya kira kamu akan baca kunut, ternyata kamu tidak baca kunut. Saya kira kamu nanti dalam tasyahud akhir kamu akan sujud sahwi.
Tapi kenapa kamu tidak sesawi? Dengarkan Pak Bu, jawaban orang paling alim di zamannya. Iya, kunut dalam subuh itu adalah pendapatku. Tapi ini adalah yang aku perbuat pada saat ini, memberi isyarat tangan Imam Syafi'i, menghormati daripada Imam Abu Hanifah. Cinta Pak Bu, memandang perbedaan dengan penghormatan, memandang perbedaan dengan kasih sayang. Hari ini gara-gara pemilihan RT, orang ribut sampai detik ini nggak kelar-kelar. Coba bayangkan. RT. Pemilihan RW beda pendapatnya. Ini ada RT contoh ada 17 nih. 1 2 3 4 17 aja. Pas mau nyoblos ngobrol dulu. Kamu milih siapa? Saya milih ini. Kamu milih siapa? Milih ini. Ternyata yang dipilih yang ini jadi, yang ini nggak jadi. Nggak ngobrol Pak Bu sampai setahun setengah. Mau duduk ke acara maulid, gara-gara dia nggak mau. Kenapa nggak ada? Ada orang itu, nggak usah. Alergi. Sikapi perbedaan dengan cinta. Sikapi perbedaan dengan ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Ini yang diajarkan Imam Syafi'i. Kalau Anda wahai umat Nabi Muhammad mengaku umatnya Rasulullah, yang mengatakan cinta Nabi, buktikan dengan ittiba, dengan mengikuti. Mengaku mazhabnya Syafi'i, ikuti Imam Syafi'i. Bagaimana beliau berdua menyikapi perbedaan. Indah Pak Bu. Hari ini Pak Bu, yang menjadikan hidup kita tidak indah itu apa? Kita tidak bisa menyikapi perbedaan dengan cinta. Contoh, ini anak muda nih. Ada anak muda ta'aruf, datang ke rumahnya seorang bapak, seorang ibu, pengen ngelamar anak perempuannya, tiba-tiba ditolak Pak Bu. Maaf, kayaknya belum waktunya. Saya doakan kamu nanti dapat seorang istri yang lebih soleh daripada anak perempuan saya. Pulang Pak Bu. Minggu depan temannya taruh sama itu perempuan, diterima. Sampai nikah diundang, kasih undangan. Yang ngasih undangan kebetulan temannya sendiri, disobek depan matanya. Kamu ngasih undangan saya, lihat nih. Ditanya kenapa disobek? Ada cerita di balik saya sobek kejadian ini. Kalau kamu tahu, kalau kamu ingin tahu kenapa saya sobek, keberlanjutannya lihat di sinetron. Menyikapi perbedaan tidak dengan cinta. Maaf Pak Bu, apapun nanti yang Bapak pilih, yang Bapak Ibu pilih, mau RT A, mau RT B, mau RT C, silakan pilih semuanya. Bapak milih RT A, boleh. Ibu milih RT B, boleh. Milih C, boleh. Yang penting siapapun yang terjadi, jangan sampai perbedaan itu menimbulkan daripada Setuju? Nanti contoh, ini contoh bulan Maret nanti contoh nih. Bulan Maret tahun depan atau bulan Januari. Bulan Maret, bulan Maret ada pemilihan RT. Contoh. Si bapak milih RT-nya yang B, ibu milihnya si C. Suami istri. Tapi beda pemilih. Ngobrol, Pak milih siapa? Saya milih B. Ibu milih siapa? Milih C. Bagusan yang B. Enggak, bagusan yang C. Ternyata yang jadi yang B. Yang menang suami. Akhirnya entah kenapa biasanya setiap pagi ada kopi, entah ayah kopi nah. Biasanya kalau diminta berhubungan suami istri cukup pakai kode. Ini nggak bisa pakai kode. Tanya, Dek, kenapa nggak ada kopi? Bang, cukup kesedihanku pada hari ini tidak memberi kamu kopi, Pak. Jangan dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oh, gara-gara RT. Ya Allah, gara-gara itu. Ini ada Pak Bu, ini benar. Bahkan sampai cerai saya dengar, coba. Awas nih, Ibu. Dengerin. Apa bahasa Sundanya? Kapiranget. Apa? Pirangket. Ulang ngedenge. Pirangket. Kalau nanti bulan Januari atau bulan Maret ada pemilihan RT, ternyata ibu milihnya RT-nya A, bapak milihnya B. Katakan, Pak,
Bu, mau siapapun yang jadi, walaupun kita pemilihannya itu berbeda, tapi ingat kita tetap sama-sama I love you. Enak sudah. Walau uhui, nggak umur. Sikapi perbedaan dengan cinta. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini, Pak Bu, akan menjadi layu di saat kuncinya tidak kita selalu hadirkan. Apa kunci agar cinta ini selalu bersemayam di hati kita, Pak Bu? Yang Nabi ajarkan kepada kita, kuncinya cinta agar selalu bersemayam di dalam diri kita, perhatian harus selalu kita timbulkan. Kadang Mbak Bu, kita ini pingin di desa kita, di rumah tangga kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, kita pingin selalu menghadirkan cinta. Tapi kalau Bapak Ibu nggak perhatian, nggak bakal bisa, Pak Bu. Kunci cinta adalah perhatian. Saking besarnya Pak Bu kata perhatian di balik cinta, Nabi sampai sabdakan menjadi barometer orang itu beriman atau tidak dengan perhatian. Apa Pak Bu Nabi sabdakan? Man la yahtam bi umuri muslimin falaisa minna. Man la yahtam bi umuri muslimin falaisa minna. Orang yang tidak mau perhatian dengan orang lain, dengan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tidak mau perhatian kata Nabi, falaisa minna. Bukan termasuk golongan kami kata Nabi. Kita punya tetangga nggak pernah makan daging, kita setiap hari makan daging, kita nggak perhatian, jangan harap di akhirat berkumpul sama Nabi. Kata para ulama, kalau seandainya berkumpul pun itu kumpulan Nabi yang paling belakang. Kalau tidak mau perhatian. Dalam kitab Muhammad Insanul Kamil, karangan Profesor Dr. Abuya As-Sayyidil Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, dijelaskan Pak Bu, Nabi setelah selesai pengajian, Nabi absen Pak Bu para sahabatnya. Kalau ada yang sakit, Nabi langsung setelah selesai majlis didatangi rumahnya, dijenguk sama Nabi. Kalau ada yang meninggal, Nabi langsung ke rumahnya, Nabi takziah itu sahabat. Makanya Pak Bu, kalau ada pertanyaan, kenapa sahabat-sahabat Nabi sangat mencintai Nabi? Hartanya, waktunya, tenaganya, nyawanya, yang cuma satu-satunya Pak Bu diberikan untuk Nabi. Murah nyawa para sahabat untuk Nabi Muhammad SAW. Ternyata kuncinya apa Bapak Ibu? Perhatian Nabi dengan para sahabat-sahabatnya. Ini harus kita hadirkan perhatian. Jangan banyak bilang cinta Pak Bu kalau kita nggak perhatian. Lihat Pak Bu, kita hadirkan malam hari ini kisah-kisah bagaimana perhatian kita punya Nabi. Nabi pernah suatu saat Pak Bu punya sahabat. Nabi punya sahabat namanya sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini Pak Bu pernah duduk di pinggir jalan. Kenapa? Sudah 3 hari 3 malam belum makan Pak Bu. Tapi sahabat-sahabat Nabi Pak Bu dididik tidak boleh minta-minta sama Nabi. Makanya orang yang aku umatnya Nabi jangan minta-minta. Apalagi Anda masih muda, ngamet, minta-minta. Kalau Anda ngaku umatnya Nabi, bekerja. Ustaz Habib, bekerja susah. Anda berkewajiban berusaha, hasilnya serahkan kepada Allah. Dengan harapan semoga nanti ada yang lewat. Kata sahabat Abu Hurairah, nanti saya ditawari ke rumahnya untuk makan. Gak berani minta-minta Pak. Akhirnya duduk sahabat Abu Hurairah. Lewat seorang sahabat Nabi yang bernama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lewat. Abu Hurairah, bagaimana kabarmu? Baik wahai Abu Bakar. Ya sudah, permisi saya lewat. Padahal bisa Pak Bu. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, wahai Abu Bakar saya lapar, bawa dong rumah. Pasti diajak sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sifat ifahnya tidak suka minta-minta melebihi daripada rasa laparnya. Tidak diajak, di hatinya ya Allah gak diajak. Lewat lagi sahabat yang kedua Pak Bu, sahabat Umar bin Khattab. Abu Hurairah, bagaimana kabarmu? Baik wahai Umar. Ya sudah Abu Hurairah, saya permisi ya, silakan. Ya Allah, kata sahabat Abu Hurairah, gak diajak. Yang ketiga Pak Bu, lewat manusia yang lebih mulia dari sahabat Abu Bakar Siddiq,
Lebih mulai pada sahabat Umar bin Khattab siapa? Nabi Muhammad SAW. Lewat Pak. Dilihat, Abu Hurairah, bagaimana kabarmu? Baik wahai Rasulullah. Perhatian Nabi. Kenapa? Kau sahabat Abu Hurairah duduk di pinggir jalan. Ayah naon kalau bahasanya. Ada apa ini? Nabi perhatian Pak Abu. Bukan artinya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar tidak perhatian. Cuma Nabi lebih daripada dua sahabat tadi. Nah tahu saya ini. Sahabat Abu Hurairah, mau nggak ke rumah saya? Mau wahai Rasul. Yuk ikut ke rumah saya. Alhamdulillah di hatinya. Duh makan apa ya di rumah Nabi ya? Duh, enak. Rumahnya Rasulullah Pak Abu. Pemimpin dunia akhirat. Sampai di rumah Sayyidah Aisyah ditanya sama Nabi. Wahai Aisyah, di rumah kita ada apa? Demi Allah wahai Rasulullah, di rumah kita tidak ada makanan walaupun satu biji korma. Pemimpin dunia akhirat Pak Bu. Makanya malu. Saya pribadi pun kalau dengar malu sendiri Pak Bu. Ada orang ngaku umatnya Nabi gara-gara pengen punya motor baru, gara-gara pengen punya mobil baru, gara-gara pengen punya rumah baru, gara-gara pengen punya uang, akhirnya ngutang sama bank riba, ngutang sama bank emok katanya. Di dia ayam tuh bang emok. Di dia ayam tuh bang emok. Loba apa loba teuing? Jelmana ayam tuh di dia. Ayam tuh mana jidatnya? Riba itu Bapak Ibu kata Nabi, ada 72 pintu dosa orang yang melakukan satu kali riba. Paling zina, paling rendahnya dosa zina Bapak Ibu kata Nabi seperti berzina dengan ibunya sendiri. Ini paling ringan loh. Masih ada 71 yang lainnya nanti di akhirat. Makanya jangan sampai Pak Bu kita bergaul dengan riba. Maaf Pak Bu. Lebih baik kita kesusahan, lebih baik kita kelaparan, lebih baik kita kehausan, lebih baik kita kemiskinan sampai meninggal pun jangan sampai berurusan dengan riba Pak. Karena di antara bahaya yang kata para ulama, orang yang berurusan dengan riba tidak akan mendapatkan kebahagiaan sama sekali. Lihat Pak Bu, orang yang hari ini ngutang sama bank riba, sama bank emok, yang dia kira dengan ngutang nanti dia bisa beli mobil, motor, rumah, mengembang usahanya. Lihat motornya, lihat mobilnya, lihat rumahnya, lihat usahanya, hancur. Kenapa Bapak Ibu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, barang siapa yang berurusan dengan riba, aku ajak perang kata Allah. Ini Allah Pak Bu berfirman, diajak perang oleh Allah Pak Bu. Biasakan hidup sederhana, syukuri apa yang ada, karena itu adalah kok anugerah jawabannya. Ini sekarang nonton band-band kayaknya nih ya. Saya tanya Pak Bu, makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ini ibunya ada enggak Bu? Bu, ayah mau bantal. Kira-kira hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Bukan hidup untuk makan. Makan untuk, saya tanya kalau untuk hidup Pak Bu, kira-kira pagi makan tempe, siang tempe, malam tempe, hidup enggak? Hidup enggak? Maka jangan ngedumel kalau suami ngasih duit cuma bisa buat beli tempe. Istiqomah dengan ada suami istri Pak Bu. Ini contoh ya, hidup 30 tahun. Pagi tempe, siang tempe, malam tempe, enggak pernah ribut rumah tangganya Pak Bu. Bahkan suap-suapan 30 tahun loh ya. Pagi tempe, siang tempe, malam enak. Tiba-tiba istrinya mulai ngedumel. Bang, ya ada apa? Yang istiqomah tuh ibadah, bukan makan tempe. Nah si suaminya, ayah naon, minum obat apa tadi malam? Ternyata usut punya usut, suami mencari tahu, ternyata istrinya mulai memperhatikan hidupnya tetangganya. Tetangganya makan kambing dilihatin.
Tetangganya makan ayam diliatin. Akhirnya tempenya mulai terasa tidak Makanya Pak Bu kata para ulama, hidup sederhana, hidup bersyukur, kunci nikmat dalam kehidupan akan hilang itu semuanya kalau kita sudah melihat hidup gaya hidupnya tetangga. Enggak usah lihat Pak. Tempe akan selalu nikmat selama Bapak Ibu tidak usah melihat gaya hidupnya orang lah. HP. Kita biasanya SMS-an, WhatsApp-an sama istri ya. Akhirnya muncul babu HP baru yang bisa video call. Ibu ngelihat nih, temannya ibu video call sama keluarganya yang ada di luar sana. Waalaikumsalam, ya gimana ya? Selesai, Bu, apa itu tadi? Kok bisa ngobrol sendiri? Ada gambarnya, namanya video call. Kok bisa? Beli dong HP yang ini. Mulai keracunan. Datang ke rumah, biasanya assalamualaikum, nah assalamualaikum, pintunya digebrak. Buh! Kenapa Bu? Kaget. Biar ulang ngantuk. Sekedar beli Pak Bu. Jangan khawatir Pak Bu, ada jamnya di sini. Bu, kopi, entah ya. Akhirnya singkat cerita duduk dipepet sama suaminya, tanya kenapa Bu kok kayak gini pisan sih sekarang. Ada apa dari luar? Bang, saya bosan pakai HP ini. Loh kenapa? Kan sudah 30 tahun pakai HP ini. Awet kebetulan. Tetangga sebelah saya lihat bisa ngobrol sama teman-temannya. Masa kita HP nggak bisa ngobrol? Nah, biasakan hidup sederhana. Bu, Bapak nggak usah ditanya ya. Kesian ibu-ibu. Pernah nggak dengar ada seorang istri sampai pergi ke luar negeri hanya untuk urusan ekonomi? Pernah dengar nggak? Ayande, lobande, loba atau loba teuing? Kebetulan Babu Al-Fakir saya pernah ngisi di Hong Kong beberapa kali waktu itu. Setelah ngisi, Al-Fakir dulu sama TKW. Sehingga cerita Babu ngeluh, Beb saya pengen pulang. Saya bilang, Ibu mau dikasih amalan biar cepat pulang gitu. Pengen Beb. Al-Fakir Babu saya setiap ngisi ke Hong Kong tuh selalu saya kasih amalan. Amalannya gampang Babu. Yakin rezeki sudah dijamin oleh Saya tanya ibu-ibu, termasuk ibu yang ada di sini. Yang ngatur rezekinya ibu Allah atau manusia? Yang ngatur sedikit banyaknya rezeki suami kerja di luar, manusia atau Allah? Yakin Bau. Habib Soleh bin Musa Al-Hamid Tanggul mengatakan, manusia yang paling tenang hidupnya di dunia yang menyerahkan semua urusan dunianya hanya kepada Allah. Serahkan Bau. Kewajiban kita hanya usaha, kewajiban ikhtiar, maksimalkan, selebihnya serahkan kepada Allah. Biasakan hidup sadar. Perhatian Bau. Ikut sahabat Abu Hurairah. Setelah Nabi bertanya, tidak ada makanan di rumah Nabi, akhirnya dicari, wahai Rasul, kalau makanan tidak ada, cuma ada susu 1 gelas Bau. Ada susu, wahai Rasul, cuma 1 gelas. Baik. Wahai Abu Hurairah, lihat. Ada susu 1 gelas. Alhamdulillah susu. Tapi wahai Abu Hurairah, ini susu tidak boleh kamu minum sendiri. Lalu bagaimana wahai Rasul? Panggil Ashabu Suffah. Ashabu Suffah ini Babu, sahabat yang tidurnya di masjid bersama Nabi. Kalau Nabi makan, dia makan. Kalau Nabi tidak makan, tidak makan. Tidak punya apa-apa Bu. Ada berapa Bu? Pendapat paling kecil mengatakan cuma 40 orang. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 120. Paling sedikit berapa? 40 orang. Pusing sahabat Abu Hurairah. Ya Allah. 1 gelas susu Pak Bu. Dibagi-bagi sama 40 orang. Tapi masih pesimis. Masih optimis. Nanti saya yang pertama kali minum. Karena saya yang diajak Nabi pertama kali. Dipanggil Ashabu Suffah. Datang Pak Bu 40 orang. Wahai Abu Hurairah. Tuh ya kan saya yang dipanggil duluan. Ini susu kamu bagikan, kamu minumnya yang terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Berharap yang dipanggil pertama kali, yang pertama kali dikasih tidak yang terakhir kali. Karena perintah Nabi lakukan minum satu sahabat. Wahai Abu Hurairah, jangan kau berikan kepada satu sahabat kecuali sampai kenyang. Sudah, nggak dapat. Mukjizatnya Nabi babu satu gelas bisa memenuhi 40 orang. Diberi satu sahabat Nabi sampai kenyang, sahabat kedua sampai kenyang, sampai semua sahabat sudah babu. Wahai Rasul, ini masih ada sisanya. Mukjizatnya Nabi. Satu gelas ini ya, saya bagi kurang Pak Bu, sampai mungkin 30 gelas baru cukup ini. Apalagi satu gelas ini saya kasih ke Abah Igo, habis sudah. Mukjizatnya Nabi Pak Bu, 39 orang Ashabu Sufa semuanya bisa meminumnya. 140 sahabat Abu. Wahai Rasul, ini masih ada sisanya. Minum Abu Hurairah. Diminum Pak Bu. Sudah wahai Rasul, minum lagi. Minum lagi. Sudah wahai Rasul, minum lagi. Minum lagi. Sudah wahai, minum lagi. Demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada sisa di tenggorokan saya untuk menampung air susu lagi. Kenyang Pak Bu. Tahu Pak Bu, yang terakhir minum siapa? Manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang terakhir kali minum. Inilah tipikal seorang pemimpin. Jadi kalau bapak ibu nyari calon RT, nanti ini calon RT ya, calon RT ini bulan Januari atau bulan Maret ya, nah, cari calon RT yang kayak gitu, yang peduli dengan kampungnya, desanya. Inilah kita punya Nabi Pak Bu, sangat perhatian. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup Pak Bu, perhatian ini pun akan menjadi hilang kalau kita jarang bersilaturahmi. Bapak Ibu jangan berbicara cinta, jangan berbicara perhatian kalau kita jarang silaturahmi. Contoh di Ciporang ada, saya nggak tahu Ciporang ya, saya sering lewat cuma saya nggak tahu nih Ciporang ada berapa. Ada Ciporang A, Ciporang B, Ciporang C, Ciporang D, Ciporang E, udah gitu aja gampang ya. Kalau di Windows aja saya tahu ada Karanganyar, ada Cisampi, ada Cibumur, ada Ciketuk, ada Bubulak. Saya tahu. Cuma Ciporang saya nggak pernah jalan-jalan di Ciporang. Anggap di Ciporang ini ada 5 blok. Cobalah dibuat silaturahmi biar makin kuat. Ya. Sebulan sekali kumpul bareng nongkrong. Gak usah repot-repot bau. Ngopi bareng. Bulan ini contoh yang menjadi Sohibul Baitnya Ciporang A, Ciporang B, C, D, E datang. Bulan depan Ciporang B. Jadi Sohibul Baitnya yang punya tempatnya, yang menyediakan kopi, teh, cemilannya beliau. Nanti Ciporang A, C, D, E mampir ke sana. Indah Pak Bu. Kenapa saya bicara seperti ini Pak Bu? Ini saya bicara seperti ini karena ada contohnya Pak Bu, sehingga saya makin kuat. Bapak Ibu boleh cek, saya punya rutinan di Cikijing, Wangkelan, Cingambul. Cek Pak Bu, saya punya rutinan di sana sebulan sekali. Itu saya buat rutinan Pak Bu. Ini MUI-nya, RT RW-nya di sana bukan pakai L, bukan lurah, tapi rurah katanya. Rurahnya sama kubunya itu bilang, "Beb, selama saya di sini, Beb, enggak ada rutinan bulanan yang hadir sebanyak ini, Beb. Sampai 607 orang. 600 sampai 700 orang, Pak. Nanti ikut Pak Bu sekalian. Setiap Sabtu pertama, Pak. Saya punya rutinan di sana, sore main bola sama anak muda, biar anak mudanya suka ke majelis dan itu alhamdulillah bisa terbukti, akhirnya mereka datang. Kedua, saya ngisi di pondok pesantren di situ. Isaknya saya buat rutinan ada 5 masjid, saya putar bau. Caranya kayak tadi. Saya buat aturan, Pak, Bu, waktu saya ngisi acara maulid di sana. Saya nanti mau ngadakan acara rutinan di masjid. Kira-kira Bapak Ibu bisa datang enggak? Datang, Beb. Datang, Beb. Cuma ada syaratnya. Apa, Beb? Syaratnya kalau saya ngisi di rutinan masjid A, masjid B, C, D, E harus datang semuanya. Siap. Ulah apa bahasanya? Ulah pudu siap-siap baik. Jangan siap-siap aja. Maksudnya apa, Beb? Kalau nanti bulan depan saya mulai rutinan, ternyata saya rutinan di masjid A, yang B nggak datang, yang C nggak datang, yang D nggak datang, yang E nggak datang, bulan depan pembukaan dan juga penutupan. Pembukaan dan penutupan. Subhanallah Pak Bu, setiap kita rutinan Pak Bu nggak kurang daripada 600-700. Ini rutinan bulanan loh ya. Seperti acara Maulid Rojabat. Kenapa? Karena kita silaturahmi Pak Bu.
Saya datang ke masjid A, saya datang ke masjid B. Maka wujudkan cinta, wujudkan perhatian dengan saling bersilaturahmi. Faidahnya apa silaturahmi? Diberi berkah Pak Bu oleh Allah sehingga desanya penuh dengan kebaikan. Desanya dijaga daripada berbagai macam musibah. Desanya dijaga daripada fitnah akidah. Desanya dijaga dari berbagai macam penyakit. Dan juga desanya dijaga daripada kerusakan anak-anak muda yang sekarang banyak terjadi di mana-mana. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang intinya Pak Bu, apa yang Al-Fakir sampaikan, satu, jadikan Nabi Muhammad sebagai tolak ukur dalam hidup kita. Bicara, perbuatan, sikap, semuanya mengikuti Nabi. Kedua, hadirkan rasa cinta dengan saling perhatian. Jangan harap cinta akan muncul kalau kita tidak perhatian. Ketiga, sikapi perbedaan dengan bijak. Sikapi perbedaan dengan cinta. Dengan apa? Saling bermusyawarah. Dengan saling kunjung mengunjung. Cinta, perhatian akan muncul kalau kita saling bersilaturahmi. Maka mulai saat ini ayo biasakan kita mengikuti Nabi dengan semuanya. Dan semoga apa yang kita hadirkan dalam tempat ini dan apa yang kita lakukan di tempat ini, semoga ini semua menjadi kunci untuk kita cinta dengan Nabi, bersambung dengan Nabi, dan hidup kita bahagia dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin. Amin ya rabbal. Sebagai penutup Pak Bu, saya tadi dapat info ada gelar sorban katanya untuk musibah yang kebetulan terjadi di mana? RT 7 ya. Terjadi di RT 7 Pak Bu. Ada pepatah Pak Bu, roda itu selalu berputar. Roda selalu hari ini Pak Bu kita punya saudara-saudari itu tertimpa musibah kebakaran Pak Bu. Dan tidak menutup kemungkinan kita pun mungkin suatu saat bisa tertimpa musibah. Tapi ingat Pak Bu sabda Nabi, Allahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong kita kalau kita suka nolong orang lah. Hari ini Pak Bu kita sisihkan sebagian harta kita dengan niatan menolong mereka. Nanti Bapak Ibu semuanya di saat susah, ada problem, ada masalah, Bapak Ibu tanpa minta Allah gerakkan hati manusia untuk menolong kita semua. Undanglah pertolongan Allah dengan kita membantu orang lah. Saya tanya Pak Bu, mana yang lebih hebat, pertolongan Allah atau pertolongan manusia? Pertolongan Allah atau pertolongan manusia? Kira-kira kita pengen ditolong Allah atau manusia? Syaratnya sederhana Pak Bu, undang pertolongan Allah dengan kita nolong orang lain. Maka kita sambil bersolawat ya, baca solawat busro. Apa itu solawat busro? Bu, Pak, apa itu solawat busro? Ibu cicing. Kesian Bapak nggak ditanya dari tadi. Diam ya. Pak, apa enggak Pak sholat busro? Pak, apa enggak? Ini yang depan apal, apa yang tengah? Enten jawab. Bu, saya tanya ibu-ibu semuanya, apa enggak sholat busro? Apa enggak? Lebih kompak ibu-ibu ya. Baik, kita baca sholat busro ya. Dengan nanti ada gelar sorban. Semoga dengan kita memberikan Allah datangnya pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa ibu-ibu duduk.
Belum bubar ya. وجميع مشايخنا Ini saya belum tutup sudah bubar. Dulu Bu, minta ikhlas contohnya 3 menit lagi, 3 menit. Bapak ibunya duduk dulu. 3 menit nanti ada info dari saya, info penting. Pulangnya bareng-bareng, 3 menit. Wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Baik, kita baca Al-Fatihah sekali. Buat yang membantu, semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah. Yang belum punya pekerjaan, suaminya diberikan pekerjaan oleh Allah. Yang rumah tangganya sedang ribut, banting wajan, piring, gelas, berkah membantu, semoga rumah tangganya sakinah wa warahmah semuanya. Yang belum punya anak, sudah bertahun-tahun ingin punya anak, semoga tahun ini diberi kabar gembira oleh Allah punya anak. Yang anaknya belum soleh, belum solehah, pulang dari tempat ini anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Dan semua yang punya hajat, semoga dengan baca Al-Fatihah dan juga hadiah yang diberikan tadi menjadi pengabul doa semuanya. Ala hadiniyah jami'ah likulli niyatin solehah kama nawa jami'a aslafuna wa syukhana ma sayyidina wa rijaluna bisunah siril Fatihah. Pak, Bu, mau nggak dikasih amalan biar rumah tangganya sakinah wa warahmah? Mau nggak? Mau nggak? Yang jomblo bilang aja mau. Enggak mau nikah antum. Cukup baca satu ayat ini Pak Bu 11 kali. Habis sholat 5 waktu. Ini doa Pak Bu, kata para ulama, doa sempurna untuk rumah tangga. Sempurna. Pengen rumah tangganya sakinah wa warahmah, baca ini. Pengen suaminya soleh, tadinya toleh, jarang sholat, pengen jadi ahli sholat, baca ini. Pengen istrinya solehah, baca ini. Belum punya anak, pengen punya anak, baca ini. Anaknya belum soleh, belum solehah, baca ini. Nanti kalau nggak hafal Bapak Ibu klik saja di Google, itu sudah ada ya. Ayatnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dibaca Bapak Ibu 11 kali habis sholat 5 waktu. Itu kata orang doa sempurna buat rumah tangga. Kalau nggak hafal Bapak Ibu, nanti tanya aja Ustadz di tempat Bapak Ibu, tanya aja, Ustadz ayat Al-Quran yang Rabbana hablana apa?
Silakan atau lihat di Google ayat Al-Quran Robbana hablana. Baca 11 kali Pak Bu. Ya, insya Allah rumah tangga semua yang berkaitan Allah berikan kemudahan semuanya. Yang terakhir Bapak Ibu, ada sedikit info dari Al-Fakir. Insya Allah mohon doanya dan juga semoga semuanya bisa hadir bulan depan tanggal 8 Oktober di Masjid Al-Fakir di Windu Haji di Al-Wasilah. Nanti akan mengadakan acara Maulid Akbar dan silaturahmi akbar dengan semua rutin Al-Wasilah yang kurang lebih ada 85 majelis, baik yang di Kuningan, yang di Cirebon, yang di Bandung, Majalengka, Sumedang, bahkan dari Purbalingga pun itu biasanya datang. Maka Al-Fakir harap nanti Bapak Ibu yang di Ciporang khususnya yang hadir pada saat ini dan minta izin, minta tolong disebarkan kepada yang lainnya. 8 Oktober hari Ahad jam 8 pagi di Majelis Al-Wasilah Windu Haji Panglongkayu atau Jembatan Gantung. Lihat di map juga sudah ada atau dekat dengan almarhum Bupati Kuningan. Ya, almarhum Bapak Bupati Kuningan yang pernah jadi Bapak Bupati ya, itu dekat situ. Atau tanya saja Majelis Al-Wasilah tempatnya di mana. Ya, semoga semuanya bisa hadir. Saya tanya Pak Bu, saya diundang ke sini datang enggak? Pak Bu, saya diundang ke sini datang enggak? Pak Bu, saya diundang ke sini datang enggak? Datang enggak? Kenapa? Karena diund. Sekarang gantian, kalau Bapak Ibu diundang datang enggak? Jawabannya insya Allah saya datang. Insya Allah dah. Semoga semuanya sehat, panjang umur, murah rezeki, semuanya bisa berangkat 8 Oktober hari Ahad jam 8 pagi akan berceramah yang akan mengisi acara insya Allah Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad dari Bekasi, pendiri Pondok Pesantren Darul Ilmi wa Dakwah, ipar daripada Habib Quraish Baharun. Jadi beliau ini punya adik ya, itu istrinya Habib Abdillah Baharun yang kemarin baru meninggal ya. Itu istrinya Habib Abdillah almarhum, itu adik beliau ya. Maka diharap semuanya bisa hadir. Jangan lupa tanggal berapa? 8 Oktober hari apa? Hari Ahad. Jam berapa? Pagi apa malam? Bukan malam. Jangan datang malam, bubar nggak ada orang nanti ya. Jam pagi semuanya, semoga semuanya sehat walafiat. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.